semuanya, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu tema yang sangat penting dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu perbedaan sistem pembuktian pidana antara KUHP lama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pembuktian adalah inti dari seluruh progres peradilan pidana, karena disinilah kebenaran dicari dan nasib seorang terdakwa diputuskan. Mari kita bahas satu persatu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ditya Pratama dengan NIM 23102112100063. Perkenalkan, nama saya Nori Wandi dengan NIM 23102111000007. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadayanti, NIM 23102113200088. Saya Dinda Satin Sedida dengan NIM 23102111220153. Halo, perkenalkan, nama saya NORSAIBAH dengan NIM 23102113200085. Perkenalkan, nama saya Rafli Putra Fedayan, akhirnya Jihadillah Tagalung, NIM 22102113100113. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ananda Putra, NIM 23102113100024. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawi Anwar, NIM 23102113100101. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Zidin Perkasa dengan NIM 23102113100015. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aika Refki dengan NIM 23102111110018. Sebelum masuk ke perbedaannya, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembuktian pidana. Pembuktian adalah proses hukum untuk membuktikan benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Lalu bagaimana yang didakwakan? Tujuan utamanya adalah mencapai apa yang disebut sebagai kebenaran material, atau dalam bahasa Belanda disebut material waarheid, yaitu kebenaran yang sesungguhnya terjadi, bukan sekedar kebenaran formal di atas kertas. Baik KUHP lama maupun KUHP baru sama-sama mengajar kebenaran material ini. Perbedaannya terletak pada bagaimana keduanya mengatur cara dan alat untuk mencapai kebenarannya tersebut. Baik KUHP lama maupun KUHP baru sama-sama menganut sistem pembuktian yang dikenal dengan istilah negatif wet verdict atau sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Artinya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya berdasarkan keyakinan semata, melainkan harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan ini dalam KUHP lama diatur dalam pasal 183 dan KUHP baru mempertahankan prinsip yang sama. Jadi sistem pokoknya tidak berubah, yang berubah secara signifikan adalah isi dan cakupan dari alat bukti yang diakui sebagaimana akan dijelaskan oleh rekan kami berikutnya. Dalam KUHP lama, jenis alat bukti yang diakui diatur secara limitatif dalam pasal 184, artinya hanya alat bukti yang tersebut dalam pasal itulah yang sah secara hukum. Ada 5 jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sifatnya yang tertutup ini menimbulkan masalah serius seiring perkembangan zaman. Bukti-bukti digital seperti rekaman CCTV, pesan WhatsApp, email, atau transaksi perbankan elektronik tidak secara eksplisit diakui. Akibatnya, para penegak hukum harus memaksakan bukti-bukti tersebut masuk ke dalam kategori surat atau petunjuk yang seringkali menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum di persidangan. Inilah salah satu perubahan paling mendasar yang dibawa oleh KUHP baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara eksplisit memperluas jenis alat bukti yang diakui dalam pasal 235. Di samping 5 alat bukti lama yang tetap dipertahankan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. KUHP baru yang menambahkan alat bukti yang baru sebelumnya tidak dikenal. Alat bukti baru tersebut adalah alat bukti elektronik yang mencakup segala informasi yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik, seperti rekaman CCTV, pesan singkat, surat elektronik, dan data digital lainnya. Kemudian ada barang bukti yang dalam KUHP baru mendapatkan kedudukan tersendiri sebagai alat bukti yang mandiri. Tidak lagi sekedar pelengkap, selanjutnya adalah bukti ilmiah, yaitu hasil pemeriksaan yang menggunakan metode keilmuan tertentu seperti tes DNA, uji balistik, dan pemeriksaan forensik digital. Dan yang terakhir, sekaligus paling inovatif,
adalah pengamatan hakim yang diatur dalam pasal 235 ayat 1 huruf G, di mana hakim dapat menjadikan hasil pengamatannya sendiri di persidangan sebagai alat bukti yang sah. Dengan peluasan ini, Indonesia menjadi jauh lebih adaptif dan tidak lagi tertinggal dari perkembangan kejahatan modern. Meskipun keterangan saksi diakui dalam kedua KUHP, terdapat perbedaan penting dalam pengaturan teknisnya. Dalam KUHP lama, berlaku atas unus testis nullius testis satu saksi bukan saksi, sehingga satu keterangan saksi saja tidak cukup. Hal ini dipertahankan dalam KUHP baru. Namun, KUHP baru melangkah lebih jauh dengan mengatur hal-hal yang sebelumnya menjadi perdebatan panjang dalam praktik. Misalnya, kesaksian yang disampaikan melalui telekonferensi atau secara jarak jauh yang dulu tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam KUHP lama, kini mendapat pengakuan yang jelas. Selain itu, pengaturan mengenai saksi anonim dalam kondisi-kondisi tertentu juga menjadi lebih terang dalam KUHP baru, memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum sekaligus perlindungan bagi saksi yang terancam. Dalam hal pembuktian, prinsip dasarnya tidak berubah. Kewajiban membuktikan dakwaan tetap berada di pundak jaksa penuntut umum, bukan terdakwa. Ini adalah konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah yang dijamin baik oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D maupun ICCPR, Pasal 14. Yang membedakan adalah bahwa KUHP baru memperkuat perlindungan hak terdakwa secara lebih tegas. Hak terdakwa untuk tidak membuktikan dirinya sendiri atau dikenal sebagai hak untuk diam, mendapat landasan yang lebih kokoh. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum diperluas sejak tahap yang lebih awal, yaitu sejak penangkapan, tidak lagi hanya sejak pemeriksaan. Sebuah kemajuan nyata dalam perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Salah satu perubahan struktural terpenting dalam KUHP baru yang berkaitan dengan pembuktian adalah hadirnya institusi hakim komisaris. Dalam KUHP lama, pengawasan atas proses pengumpulan bukti di tahap pra-persidangan dilakukan melalui mekanisme pra-peradilan. Namun, pra-peradilan memiliki keterbatasan besar kewenangannya, hanya mencakup pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan. KUHP baru menggantikannya dengan hakim komisaris yang memiliki kewenangan jauh lebih luas. Hakim komisaris dapat hadir lebih awal dalam proses penyidikan, mengawasi cara pengumpulan alat bukti, bahkan memeriksa keabsahan bukti sebelum perkara sampai ke persidangan. Ini berarti pengawasan yudisial atas pembuktian tidak lagi menunggu di ujung proses, melainkan hadir sejak awal. Secara keseluruhan, KUHP baru membawa kemajuan yang tidak bisa dipungkiri dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Pengakuan eksplisit atas bukti elektronik menutup celah hukum yang selama puluhan tahun menjadi sumber ketidakpastian. Kehadiran hakim komisaris memperkuat kontrol yudisial sejak dini, dan penguatan hak terdakwa membawa hukum acara pidana Indonesia selangkah lebih dekat ke standar hak asasi manusia internasional. Namun, demikian, ada tantangan yang perlu dicermati. Pengamatan hakim sebagai alat bukti membuka risiko subjektivitas jika tidak diatur dengan parameter yang ketat. Di sisi lain, kesiapan aparat penegak hukum dalam menangani dan mengautentikasi bukti elektronik masih menjadi tanda tanya. Keberhasilan KUHP baru pada akhirnya sangat bergantung pada peraturan pelaksana yang komprehensif dan kualitas sumber daya manusia di lapangan. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru dalam hal pembuktian pidana bertumbuh pada 3 hal utama. Pertama, perluasan jenis alat bukti yang kini secara eksplisit mencakup alat bukti elektronik, barang bukti sebagai alat bukti mandiri, bukti ilmiah, dan pengamatan hakim. Kedua, penguatan perlindungan hak terdakwa yang sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional. Dan yang ketiga, transformasi mekanisme pengawasan pembuktian dari pra-peradilan yang terbatas menuju hakim komisaris yang lebih komprehensif. KUHP baru adalah jawaban atas kebutuhan zaman, sebuah pembaruan hukum secara acara pidana yang sudah lama dinantikan. Demikian presentasi kami dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.